Halo guys, selamat datang di Enigma Channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan film yang berbasis pada sejarah Perang Dunia Kedua yang tentunya ada bagian yang mengharukan sekaligus mungkin bagian yang menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, film ini berjudul The Auschwitz Report yang rilis di tahun 2021. Jadi film ini menceritakan dua orang tahanan yang mencoba kabur dari kamp konsentrasi dengan tujuan ingin melaporkan semua yang terjadi di kamp tersebut. Nah, apakah mereka akan berhasil melarikan diri? Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah kamp konsentrasi Auschwitz yang dimana sebagian besar tahanan di sana beragama Yahudi dari berbagai negara di Eropa. Dan di kamp tersebut mereka hidup tersiksa karena jarang diberikan makanan, dipekerjakan secara paksa, bahkan jika datang tahanan baru, maka tahanan yang lama atau tahanan yang sudah tidak produktif akan dibunuh secara sadis dengan cara dibakar atau dimasukkan ke dalam ruangan dan disemprotkan gas beracun. Nah, kekejian itu membuat salah satu tahanan di sana yang bernama Pavel dan juga Yusek meminta kepada teman-temannya untuk membantu mereka berdua kabur dari tempat tersebut dengan tujuan bahwa mereka berdua akan melaporkan semua kejadian yang dilakukan oleh tentara Nazi sehingga kamp konsentrasi tersebut akan didatangi oleh sekutu. Lalu mereka berdua pun bersembunyi di bawah palet kayu terlebih dahulu sampai situasinya aman, barulah mereka berdua akan langsung melarikan diri. Namun ternyata salah satu pimpinan di kamp tersebut sangat jeli ketika mengecek para tahanan sehingga dia pun tahu bahwa di barak 9 kekurangan 2 orang. Nah, gara-gara itu para tahanan yang satu ruangan dengan si Pavel dan juga si Yusek harus menerima hukuman dengan tidak diberikan makanan seharian penuh, ditambah mereka harus berdiri semalaman di luar barak. Lalu pimpinan tentara Nazi itu pun memukuli salah satu tahanan yang dipilih secara random agar para tahanan lain memberitahu bahwa si Pavel bersembunyi, namun para tahanan tetap menutup mulut mereka. Bahkan ada satu orang tahanan yang diam-diam mengambilkan makanan dari dalam barak ketika si pemimpin lengah. Nah, makanan tersebut langsung dibagikan ke seluruh tahanan yang ada di luar, namun ternyata si pimpinan tahu apa yang dilakukan oleh si tahanan tersebut, dan si pimpinan langsung mengintegrasi si tahanan yang asalnya seorang pendeta Yahudi, namun si pendeta tetap tidak menyebutkan di mana si Pavel bersembunyi. Nah, setelah 3 hari disuruh berdiri, semua tahanan pun disuruh mengangkat kayu ke tempat penyimpanan di mana si Pavel dan juga si Yusek bersembunyi. Alhasil si Pavel dan juga si Yusek harus terkurung di bawah dan mereka pun kesulitan untuk menggeser kayu yang ada di atas mereka. Nah, sedangkan si pendeta ditembak mati ketika malamnya, dan itu membuat si Pavel dan juga si Yusek semakin ingin segera pergi dari kamp tersebut. Nah, dengan sekuat tenaga akhirnya mereka berdua pun berhasil menggeser kayu yang ada di atas palet. Lalu mereka pun langsung mengendap-endap untuk kabur keluar dari kamp konsentrasi. Nah, mereka pun berhasil melewati pagar kawat yang merupakan benteng terakhir dari kamp tersebut, dan mereka berdua pun langsung lari ke tengah hutan sejauh mungkin. Nah, setelah 1 hari lebih berjalan, mereka pun hampir sampai di perbatasan, namun jalan mereka harus berputar lebih jauh karena jalan di depan mereka dijaga ketat oleh para tentara Nazi. Nah, ketika bersembunyi di balik batu, tiba-tiba mereka berdua pun ketahuan oleh seorang wanita yang sedang mencari kayu bakar. Namun untungnya wanita tersebut sangat baik, bahkan dia memberikan banyak makanan kepada mereka berdua. Lalu sepupu dari wanita tersebut pun membantu mereka berdua menuju ke perbatasan Slovakia. Nah, singkat ceritanya, mereka pun sampai di perbatasan dengan kondisi yang sudah sangat lemah, namun untungnya mereka berdua disembunyikan di sebuah rumah seorang pria tua yang memberikan mereka makanan dan juga pakaian baru.
Nah, mereka berdua pun menceritakan semua kejadian yang ada di camp Auschwitz kepada si kakek, dan setelah 1 hari menginap di rumah si kakek, mereka berdua pun dibawa oleh seorang polisi yang akan membawa mereka ke kantor pemerintahan Slovakia agar bisa melaporkan kejadian tersebut kepada mereka. Lalu mereka berdua pun bertemu dengan salah satu petinggi kantor tersebut yang bernama Warren. Nah, mereka berdua pun menceritakan semua kejadian di kamp konsentrasi secara detail, bahkan mereka memberitahu jumlah korban beserta tanggal kejadian ketika dieksekusi. Namun si Warren tidak bisa percaya begitu saja karena laporan yang dia dapat dari pihak Jerman sangatlah positif, yaitu pihak Jerman hanya merelokasi para kaum Yahudi, dan di sana mereka diberikan kehidupan yang sangat layak, dan setiap surat yang dikirim kepada mereka selalu sampai dan juga mendapatkan balasan dari para kaum Yahudi. Nah, si Papel pun menjelaskan jika semua itu adalah kebohongan pihak Jerman, dan yang menulis surat balasan itu bukan orang yang bersangkutan, melainkan pihak Jerman sendiri yang tujuannya agar semua orang di luar menganggap jika para kaum Yahudi di sana masih hidup. Lalu si Papel pun bertanya kepada si Warren apakah ada satu orang Yahudi yang kembali setelah dipindahkan ke kamp konsentrasi. Nah, karena tidak ada yang kembali, si Papel pun yakin jika sebagian besar dari mereka sudah mati, dibakar atau diberikan gas beracun, dan jumlah yang mereka tulis selama ini kira-kira sudah ada 1 juta orang yang mati di kamp tersebut sejak tahun 1939. Nah, si Papel pun menyarankan agar camp tersebut dihancurkan agar para tahanan tidak menderita. Lalu si Warren pun memberitahu jika pihak Jerman sudah mulai keteteran melawan sekutu, sehingga laporan dari si Papel akan diberikan kepada Amerika dan berharap para tahanan yang ada di sana bisa diselamatkan. Yang akhirnya laporan dari si Papel pun dipublikasikan oleh pihak Amerika setelah Perang Dunia usai. Dan ketika Perang Dunia usai itu, di camp tersebut tersisa sekitar 120.000 orang yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, dan di camp tersebut dipercaya sudah menelan korban lebih dari 1,5 juta manusia. Dan film ini didedikasikan untuk mereka berdua yang sudah berjuang demi membongkar kebenaran. Yang akhirnya film pun berakhir. Nah, jadi itulah review singkat dari film The Auschwitz Report 2021 yang sangat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah dalam segala jenis situasi, karena Tuhan akan selalu bersama orang yang berusaha dan juga pemberani dalam hal yang positif tentunya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di film menarik berikutnya. See you next time and bye-bye.